tasawufnya. Dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebenarnya niat kita di awal mengkaji tasawuf ini adalah untuk menguatkan hati kita supaya jangan berpaling tujuan hidup kita, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, pada akhirnya juga nanti kita pasti akan kembali pulang ya, ke alam asal, alam di mana pertama kali ruh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tasawuf ini sebenarnya belajar jalan pulang ya. Belajar bagaimana supaya kita nanti bisa pulang dalam kondisi bersih, suci dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di buku Sirah Asrar ini Syekh Abdul Qadir Jilani mengungkapkan apa sebenarnya tasawuf itu. Tasawuf ini kan berasal dari kata ta, sod ya, kalau diurai ta, sod, waw, fa ya. Jadi ada 4 kata. Beliau mengatakan ada 4 kata. Kenapa disebut belajar tasawuf? Beliau lebih cenderung mengatakan belajar tasawuf ini karena kita menyebutnya tasawuf karena tasawuf itu sebenarnya arti dasarnya tasawuf itu adalah ya, sopa, bersih. Maksudnya apa? Kita membersihkan batin kita, hati kita dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Ya, bersih hati kita dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Ma'rifat itu pengenalan yang sempurna atau mendekati sempurna ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Belajar tasawuf ini, bapak-bapak yang dirahmati Allah, akan mengantarkan kita kepada pengenalan ma'rifat zat, tidak hanya ma'rifat sifat. Maka belajar tasawuf, pengetahuan kita nanti kita kenal zat Allah itu, atau paling tidak hampir kepada zat ya. Kalau kita tidak menyetujui untuk mengatakan zat itu tidak bisa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan zatnya. Kan ada begitu yang mengutip hadis ini. Ya, kalau kita gunakan akal pikiran tentu tidak mampu memikirkan zat Allah. Yang mampu dilakukan manusia adalah menyaksikan zatnya, bukan memikirkannya gitu. Menyaksikan zatnya dengan mata hati. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Muhammad, mata hatinya tidak mendustakan apa yang dia lihat. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Muhammad melihat Jibril dengan fuadnya, mata hatinya. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Muhammad melihat zat Allah dengan fuadnya ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka belajar tasawuf ini ia belajar untuk membersihkan hati, batin kita ya. Kemudian beliau mengatakan huruf ta yang ada dalam tasawuf itu berasal atau diambil dari kata taubat. Nah, jadi beliau mengurainya begitu. Maka kalau kita mau belajar tasawuf serius, masuk tarekat, harus tobat, niat tobatnya kuat ya. Maka kalau bapak nanti misalnya baiat, itu disuruh nanti sholat sunat taubat ya, disuruh taubat,
Kalau kita tanya kenapa kita harus tobat, kenapa perjalanan awal tobat? Karena Bapak-bapak yang dirahmati Allah, belajar tasawuf ini belajar membersihkan batin hati supaya kita bisa menyaksikan kenyataan Allah. Hati kita ini setiap kali kita berbuat kotor disebut dalam hadis sahih akan terjadi bintik hitam. Buat dosa kalau kita nggak istighfar terjadi bintik hitam. Buat dosa bintik-bintik hitam. Kalau sudah terlalu banyak bintik hitam kelam, maka nanti kita mohon maaf nih, na'udzubillah min dzalik. Nanti kita jadi nggak percaya lagi sama ada Tuhan. Kufur, kafir. Nah, jadi kita buat jahat aja. Maka orang yang banyak dosanya itu Pak, sebenarnya dia dalam hatinya nggak percaya dia ada Tuhan gitu. Kenapa? Karena tadi udah ketutup mata hati itu. Jadi rasa kepercayaan itu udah nggak ada lagi gitu ya. Maka disebut Allah lah khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup khatam hatinya, bukan akalnya ditutup, tapi hati. Nah, maka apabila kita buat dosa, kita istighfar, kata Nabi, maka bintik hitam itu gugur. Maka jalan utama, langkah awalnya itu tobat. Supaya apa? Supaya bintik hitam yang ada di hati kita berguguran, dia istighfar, kita tobat. Banyakin istighfar, tobat. Ini langkah pertama. Maka disebut dengan tasawuf awalnya adalah tobat. Ya, tobat itu terdiri dari dua, tobat zahir dan tobat batin. Tobat lahir kata beliau, seluruh badan kita berupaya menjauhi dosa-dosa kepada perbuatan taat, ya, tidak menentang perintah Allah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan tobat batin adalah kembali seseorang dengan segala potensi batinnya, ya, dari segala pertentangan batiniah pada ketundukan batiniah, yakni selalu membersihkan qalbunya. Jadi tobat batin itu selalu berusaha semaksimal mungkin membersihkan hati, ya, sehingga nanti kita bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Apabila kita sudah mampu melakukannya, maka masuklah kita ke makom ta. Beliau menjelaskannya, mensederhanakannya begitu. Kalau dalam tasawuf Kajali disebut dengan takhalli, mengosongkan diri dari perbuatan tercela, ya. Itu maksud ta. Kemudian sod. Apa yang dimaksud dengan sod? Tadi tasawuf, ya, ta sod. Sod diambil dari kata sopa yang artinya bersih. Bersih terbagi dua, bersih kalbu dan bersih rasa. Jadi hati kita bersih, sir rasa kita pun bersih. Di dalam hati itu ada sir, ada rasa. Di dalam hati nempel rasa. Di dalam hati ada ruh. Hati itu wadah bagi ruh. Ruh itu menempel rasa, dan rasa itu harus dibersihkan supaya, maka orang tasawuf itu biasanya dia menghindari buruk sangka. Rasanya pun dibersihkan, ya, sampai begitu halus. Maka kalau sudah tingkat wali nanti, kalau mereka sudah wali meninggal, ketika disebut namanya misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirruh. Jadi doanya, panggilannya itu qaddasallahu sirruh, semoga Allah mensucikan sirnya, rahasianya. Bukan hanya qalbu, tapi yang di dalam pun disucikan oleh Allah SWT. Jadi gelar-gelar ulama-ulama mursyid-mursyid tarikat itu, ya, kalau sahabat kan radhiyallahu anhum. Nah, tapi kalau mursyid-mursyid qaddasallahu sirruh, semoga Allah membersihkan sirnya, gitu ya. Nah, inilah mau dibersihkan. Maksudnya bersih hati dari apa? Dari sifat syahwat, ya. Misalnya syahwat makan, mau makan banyak, nggak bisa Kak banyak kalau makan gitu, harus banyak. Kemudian banyak tidur, maunya tidur aja, ini dikurangi. Maka nanti kan orang tasawuf ini, tarekat ini biasanya suka minum kopi. Kopi itu banyak manfaatnya rupanya. Kenapa? Dia bisa mengganjal tidur supaya kita banyak ibadah. Jadi maksudnya untuk ibadah, ya, melemahkan kekuatan setan untuk
membuat kita kantuk, nahan ngantuk. Terus kemudian bicara masalah-masalah duniawi, kemudian terlalu jos untuk dunia. Nah, ini kan terlalu bersemangat untuk cari usaha. Sebenarnya bapak-bapak ini dirahmati Allah, orang tasawuf ini kadang dilihat orang nggak berusaha, nggak bekerja. Kalau kita sudah sampai makom wali, itu usaha kita, kerja kita nanti, kita, badan kita, diri kita dipekerjakan Allah, gitu kan. Misalnya kayak Habib Umar, kan udah tingkat wali tuh dalam pandang ulama. Nah, kalau model beliau ini kelihatan nggak ada kerja dunianya, tapi kerjanya ngajar aja. Kalau jemaah tabligh maulana itu, ya kerjanya dakwah aja gitu. Nah, itulah kerja mereka. Jadi dipekerjakan Allah mereka. Kalau bahasa lainnya, mereka nggak usah ngurus dunia lagi lah, sudah Allah yang ngurus gitu dari lewat tangan orang lain. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami orang. Nah, jadi ada orang kalau dia main akal, itu ulama besar nggak ada kerjanya, nggak ada hartanya kan gitu. Nah, dia buat apa kerja cari harta banyak-banyak? Wong nanti dia ruhnya kembali ke Allah kan, nggak bawa harta. Nah, jadi kerjanya dipekerjakan Allah, kira-kira gitu. Ini harus dipahami. Maka nanti pelan-pelan kayak mursyid kita kan yang di Pantai Labu, dulu kerjanya luar biasa, mudanya ya kesana kemari kerjanya, bertani, bersawah. Kemudian ada ilham datang, perintah ke dia, udah ndak usah kerja banyak lagi, ndak usah kerja keluar, di rumah saja. Nah, sekarang kerjanya di rumah saja. Di rumah saja ngapain? Nerima tamu, banyak tamunya kan. Jadi artinya makomnya sudah naik gitu. Nah, jadi dia orang yang mendatangi dia jadinya. Nah, maka terjadilah ada dalam sebuah kisah ketika Imam Malik ngobrol sama Imam Syafi'i kan. Nah, tiba-tiba pagi hari Imam Syafi'i bekerja dia, kemudian dapat anggur di pasar, dibawanya ke Imam Malik. Imam, aku dapat anggur ini tadi. Nih, aku bawa untuk Imam Malik. Aku bawa untuk Imam, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Alhamdulillah, Allah kirimkan anggur kepada aku. Tadi aku memang terbersit hati pingin anggur. Jadi Allah hantarkan anggur. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, Alhamdulillah Imam, tadi aku kerja, aku keluar, aku kerja, dapat duit, makanya bisa aku beli anggur katanya. Jadi Imam Syafi'i bergantung di asbab, memang nggak apa-apa ya. Imam Malik dia hanya dengan keinginan ya dia datang. Sebenarnya kalau orang-orang suci itu Pak kayak surga. Di surga itu terdetak keinginan kita, datang dia gitu. Itu orang suci kayak Nabi, memang nggak megang uang banyak, tapi apa maunya ada gitu. Nah, itu orang suci namanya kan. Karena di surga begitu juga nanti hidup kita kan. Nah, cuman di dunia ini dia alam jahir, maka kita perlu usaha. Jangan memaksakan diri. Al-Hikam menyebut, kalau orang memaksakan diri belum dia makom tajrid, tapi dipaksanya dia masuk ke makom tajrid, nggak boleh. Kita masih orang awam, makom usaha, harus berusaha. Jangan maksain diri Pak, ya. Tapi kalau sudah masuk kita makom tajrid, nggak boleh. Pak Imam Hasan Basri di masjid dia berzikir-zikir, datang seorang hakim, namanya pejabat lah pula kan, banyak menakal. Ditanya, kamu kok di masjid aja dari tadi? Nggak keluar-keluar, nggak usaha-usaha katanya. Ya, tengoknya gini, kamu siapa? Ya dibilangnya dia hakim. Terus dia bilang gini, ya kamu siapa yang beri rezeki sama kamu kalau kok nggak kamu mau usaha katanya. Sama Hasan Basri, coba si Hasan Basri disebutnya gitu. Akhirnya si Hasan Basri menganggap orang ini nggak bisa jadi imam. Maksudnya imannya itu dianggap nggak bagus gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Imannya nggak bagus, ini nggak ngerti rahasia takdir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nggak mau lagi berimam sama itu yang hakim itu tadi, orang syariat tadi. Sampai begitu ya. Nah, tapi ini tidak, makanya ilmu tasawuf ini sebenarnya saya kemarin sebut, kalau boleh dikatakan kata Syekh Abdul Jalani, ilmu tasawuf ini sebenarnya dipilih-pilih Allah orangnya gitu, yang sudah siap sebenarnya. Apabila batin kita sudah siap, maka Allah hadirkan wali ke depan kita. Kalau kita sudah siap batinnya.
Kalau belum siap atau kita tidak mau mencari, tak dipertemukan. Biasanya begitu, ya. Karena kehadiran wali Allah itu untuk mensucikan tauhid orang beriman, bukan orang Islam. Saya sebut kemarin. Itu pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk membersihkan tauhid orang beriman. Ya. Kalau orang Islam kan rame rata-rata. Jadi tidak semua orang mau melangkah menuju jalan ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan dalam mencintai anak dan keluarga, tidak berlebihan terhadap hawa nafsu. Maka kalau kita masuk tarekat, yang saya alami, supaya kita jangan berlebihan menggunakan sifat kebinatangan kita, itu namanya nanti ada zikir Nabi Isbat. Zikir Nabi Isbat itu membakar jiwa kebinatangan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini. Kalau muncul sifat kebinatangan kita zikir rakus, boleh kita amalkan itu kan, untuk membakarnya kembali. Ya. Kalau saya dulu, alhamdulillah, ya, dikasyapkan Allah gitu, terlihat saya binatang di badan saya itu mati, terbakar. Ditanya Tuhan saya, Tuhan apa maksudnya itu? Itulah sifat kebinatangan kamu. Jadi waktu mengamalkan Nabi Isbat itu, jadi dikasapkan, seperti dikasapkan gitu kan, pas kita zikir gini, terlihat gitu binatang di depan kita secara rohani, mati terbakar. Nah, tapi saya tidak sebut binatang bentuk apa, ya, karena itu aib saya itu. Maksudnya saya punya sifat binatang ini, bapak ini binatang ini, bapak ini lain binatangnya, Pak. Masing-masing sifat kebinatangan. Kan sifat binatang orang ada sifat kerbau mau tidur aja, ada sifat harimau mau nerekam marah aja gitu kan. Beda-beda gitu nih. Ada yang sifatnya sifat ular, kan ada macam-macam itu, Pak. Sifat kebinatangan kita. Kalau di orang Cina disebut sio-sio, ada sio kambing sini. Nah, tapi kita nggak belajar yang seperti itu, ya. Belajar tasawuf. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melakukan ini, membersihkan ini diawali dengan melazimkan zikir melalui talqin. Maka kita dibayar di talqin namanya. Dibayar itu di talqin. Laqinu biqauli la ilaha illallah. Dengan talqin ini, la ilaha illallah ini kita ambil dari ulama yang hatinya memang sudah hidup. Kalau kita yang mentalkinnya orang biasa, ya namanya orang biasa. Biasa-biasa aja lah. Tapi kalau ulama mursyid, kita dapat bibit unggul. Nah, sampai nanti kalau kita jaga, kita rajin zikir, sebagaimana dikatakan Allah misalnya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau disebut nama Allah itu ya langsung gemetar hati kita, Pak. Gemetar hati kita, pasti gemetar. Kalau udah hidup hatinya dengan zikrullah. Kalau belum hidup, enggak. Nah, pasti, semua yang ngalamin itu. Semua orang berterikat mengalami hal yang sama. Gemetar hati kita, zikrullah. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, rindu, nangis kita. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Nah, rasa kita dekat kali Nabi Muhammad itu kan, menangis kita mulai. Kenapa menangis kita langsung disebut nama Rasulullah? Itu tadi, karena rasa rindu, ingin selalu bersamanya, berjumpa kan. Kalau ada Rasulullah kan, kalau bahasa saya sih, hidup kita beragama kan nggak seperti ini gitu. Nggak ada orang Salafi Wahabi lagi, ini bid'ah. Kalau ada Nabi yang nentuin kan, bukan mereka yang nentuin bid'ah kan. Nah, jadi nggak ada lagi pertengkaran antara umat kan. Ini karena kita bertengkar kan, beda tafsir. Masing-masing menafsirkan sesuai dengan akalnya kan, kemampuan berpikirnya. Coba kalau masa Nabi, ya Rasul ini bagaimana hukumnya? Ini gini nggak apa-apa, nggak beda, selesai. Ini nggak ada Nabi, nggak ada tempat bertanya. Nah, maka masing-masing kita jadi masalah. Setiap ada masalah umat dilaporkan ke Nabi, selesai. Sampai kepada orang buta pun lapor ke Nabi, selesai. Jadi semua masalah umat bisa selesaikan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau, kalbu mereka takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah ini hanya tumbuh di dalam kalbu yang telah bangun dari kelalaian dan telah dibersihkan. Jadi apabila kita sudah jarang lalai dan sudah dibersihkan kalbu, maka kalbu itu akan bangun hidup. Nah, bila kalbu telah dibersihkan, akan terukir di dalamnya gambaran gaib dari kebaikan maupun keburukan. Nabi SAW bersabda, orang alim mengukir, sedang orang arif membersihkan. Ya. Adapun bersihnya rasa sir ini bisa dicapai dengan menjauhi segala sesuatu selain Allah dan menjauhi dari mencintai segala sesuatu selain Allah dan melazimkan diri dengan asma tauhid lisan rasa. Bila pembersihan telah berhasil, maka salik mencapai makom huruf shod, supi bersih, makom shod sopa. Ya. Jadi beliau mengaitkannya dengan asma tauhid. Asma tauhid itu la ilaha illallah melalui lisan sir dalam hati. Lisan sir itu lisan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi enggak ada suaranya. Saya jalan. Dalam hati kita, ya Allah, enggak ada yang nyata kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada yang mewujud sebenarnya di alam semesta ini kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Dalam hati kita ngomong gitu. Ya. Nah, itu kalau sudah hidup dia bersih, bening hati kita, bercahaya. Ya. Nah, yang ketiga tadi kan tasawuf, tasod, kemudian waw. Apa maksud waw? Waw kata beliau adalah dari kata wilayah, kewalian, tingkat wali. Nah, kalau sudah masuk yang kedua tadi, masuk yang ketiga nih. Kata beliau, firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena sudah selalu bergantung ke Allah, hanya mencintai Allah, ya maka mereka akan masuk ke makom wali. Mulailah dia tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Itulah ciri-ciri Allah. Hasil dari wilayah ini adalah mampu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Sebagaimana dikatakan Nabi, berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlaknya Allah. Artinya para salik dapat masuk pada sifat-sifat Allah setelah menghilangkan sifat-sifat manusiawinya, sifat-sifat basyariahnya. Seperti yang tadi ya, sifat kebinatangan. Maka dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala kan, jika aku iza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Apabila aku mencintai hambaku, maka aku jadikan dia mendengar, aku akan menjadi pendengarannya, jadi penglihatannya, lidahnya, tangannya, kakinya. Inilah tadi berakhlak dengan akhlak Allah. Maka olehku dia mendengar, olehku dia melihat, olehku dia bicara. Kalau yang saya pahami juga tafsirannya, makanya sebahagian ulama kita itu ya wali-wali kita itu, atau mursyid-mursyid kita yang sudah sampai ke makom ini atau mendekati makom ini, ya kadang mereka diperlihatkan dengan jin, kadang diperlihatkan dengan ruh, kadang diperlihatkan dengan surga, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang memperlihatkan itu Allah, bukan maunya mereka, gitu ya. Saya sendiri beberapa kali sulu, ya kadang-kadang diperlihatkan macam-macam. Kalau saya mau nggak bisa, nggak terlihat. Nah, jadi pas kosong kita, pas tawajuh apa semua, ya diperlihatkan dia. Macam-macam diperlihatkan. Kadang kita melihat para wali ngobrol, macam-macam lah ya. Kadang kita melihat alam cahaya, macam-macam. Nah itu kan kita alami semua. Karena semua orang yang melakukan perjalanan spiritual akan mengalami, walaupun pengalamannya nanti ada yang sedikit-sedikit berbeda, mirip-mirip ya. Wahai saudara-saudaraku, kata beliau, bersihkanlah dirimu dari selain Allah tabaraka taala, sebagaimana firman Allah, katakanlah qul jal haq wa zahaqal batil. Kalau yang hak sudah datang, maka yang batil akan lenyap. Bila seseorang telah sampai pada sifat ini, maka berarti dia telah mencapai makom huruf waw, wilayah. Mendapat wilayah, jadi wali, minimal wali abdol. Ya. Wilayah. Kemudian huruf fa yang terakhir. Ya. Tadi tasawuf, ta, sod, waw, fa.
Huruf fa diambil dari lafaz pana, artinya lebur diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jika seorang salik telah meleburkan sifat basariahnya, kemanusiaannya, sifat binatangnya hilang, sifat basariahnya dileburkan, maka yang ada hanya sifat ahadiyah Allah. Sifat ahadiyah adalah sifat Allah Ta'ala yang tidak pernah sirna, rusak dan hilang. Oleh karena itu seorang hamba yang telah fana dari sifat-sifat basyariahnya, berarti dia pun kekal bersama Tuhannya dan keridhaan Allah. Akhirnya qalbu yang sudah fana akan kekal beserta rasa sir yang kekal, dan pandangannya pada Allah pun kekal. Tiap-tiap sesuatu kullu syai'in halik ila wajah, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Nah, beliau menafsirkan unik nih. Apa yang dimaksud dengan wajah di sini? Ahli tasawuf menakwilkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan wajhullah adalah ridhonya Allah. Jadi bukan zatnya. Ya, ridho Allah. Artinya segala amal soleh yang dihadapkan pada Allah untuk mendapatkan ridhonya, dia akan dikekalkan Allah. Gitu. Ya, sebuah konsep panah di atas. Maka ayat tersebut menegaskan bahwa antara yang meridhoi, yang diridhoi sama-sama akan kekal. Artinya kita akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu ruhani kita, gitu ya. Memang nanti setelah kematian kan dikekalkan. Salah satu yang dikekalkan Allah itu adalah ruh. Ya. Hasil dari amal soleh di tingkat fa ini adalah hidupnya al-insan al-hakiki. Ya, ini yang paling lama mencapainya. Hidupnya insan hakiki atau disebut dengan tiplul ma'ani. Jadi kalau pengalaman orang-orang dekat kita, kawan-kawan, ya, tiplul ma'ani itu kata mereka yang sudah terbuka kasyafnya, tiplul ma'ani itu dalam diri kita ada seperti bayi. Bayi itu bayi, tiplul ma'ani itu arti dasarnya bayi maknawi. Dalam hati kita ini ada diri kita seperti bayi, dia bersih sekali. Jadi kita itu seolah-olah hidupnya seperti bayi, la haula, enggak ada daya upaya. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kalau dikasih makanan zikir, ruhani kita semakin lama makin besar, ya semakin dewasa. Kalau pengalaman-pengalaman begitu ya. Allah Subhanahu berfirman, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Setiap amal yang ditujukan kepada selain Allah setiap amalan yang ditujukan kepada selain Allah, ya, berarti mempunyai persekutuan, maka amalan itu akan hancur. Nah, jadi yang dimaksud dengan wajah Allah tadi, kita beramal harus karena Allah. Jadi supaya kita dapat ridho Allah. Karena kalau tidak dapat ridho Allah, kita hancur. Amalan itu hancur karena masih ada sekutu. Bila panah telah sempurna, maka hasilnya baqa, artinya abadi di alam kurbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di tempat yang disenangi mak ada sidikin di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nanti ditempatkan kita kembali di alam kurbah. Alam kurbah itu adalah alam lahut, alam ketuhanan, tempat ruh kita pertama kali diciptakan. Nah, maka ujungnya memang kita pulang lagi, Mak, ini. Tapi pulang dengan kemuliaan kepada Allah. Karena kita asalnya memang dari Allah. Maka disebutlah setiap orang yang meninggal itu disebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka orang-orang tua kita dulu menyebut kalau belajar tarekat ini sama dengan belajar mengetahui jalan pulang. Nah, itu orang-orang tua kita gitu, Pak. Mungkin dari sinilah itu mereka memahaminya dari kitab Syekhul Jilani. Ya. Maka disebut Allah juga, kata beliau, itulah makam para nabi dan para wali di alam lahud. Allah berfirman, dan bersamalah orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shodiqin, hendaklah kalian bersama-sama orang yang shodiqin yang benar. Jika zat yang bersifat baru hadis itu menyatu dengan zat yang bersifat qadim, maka tidak akan ada lagi wujud. Seorang ahli syair berkata, sifat zat dan afal akan datang seluruhnya menjadi qadim dan terjaga dari hilang. Bila panah ini telah sempurna, maka dia menjadi seorang sufi, bersih dan bersama Allah selamanya. Allah berfirman, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Itulah penjelasan beliau tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan
sufi itu tadi ya, tasawuf. Diurai beliau begitu. Memang kalau kita pahami ya memang seperti itulah, diawali dari taubat, membersihkan diri, membersihkan hati. Ya. Kita ini kan Mbak, mohon maafnya ini, kenapalah kita kadang benci sama orang, kenapalah kita kadang diejek tersinggung, kenapalah kadang kita marah, kenapalah kita kadang buruk sangka. Kenapa muncul sifat-sifat itu? Sebenarnya munculnya sifat itu tatkala kita memalikkan hati kita ke makhluk. Kuncinya sebenarnya situ. Kalau hati kita ke Allah saja, kita melihat orang nyakiti kita, kan kita mandang, oh itu ujian Allah untuk ampuni aku ya Allah, memang jahatnya aku. Siapa bilang aku bagus? Orang aku hina kok. Kalau ditimbang-timbang, jangan-jangan dosaku ini lebih banyak lagi daripada pahala aku, kan gitu kan? Nah, tapi hawa nafsu basyariah kita tuh marah dia, oh kau siapa kan? Padahal kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah kau memang jahatnya, aku lebih jahat lagi yang dikatakannya. Begitu hati kita dalam tuh Pak. Ya cobalah Bapak bayangkan, gak usah disebutkan, coba Bapak bayangkan dulu dari sejak balik sampai sekarang, banyak gak dosa kita? Banyak. Makanya kalau gak ditutup Allah aib kita, gak ada orang mau dengar cakap kita Pak. Ya kan? Gak mau orang dekat sama kita. Kalau dibongkar aib kita sama Allah, gak mau orang dekat sama kita Pak. Ya, dengar kita ngomong pun gak mau orang. Maka orang yang baik itu bukan orang yang tak punya dosa, tapi dia merasa berdosa. Maka orang yang angkuh itu, sombong itu kan, dia merasa lebih baik dari orang. Itu sifat iblisiahnya munculkan. Itulah yang mau dibenamkan dalam diri kita, ego. Itulah yang dipelajari sebenarnya di dalam ilmu tasawuf ini. Maka ulama-ulama kita itu ya diberikan petunjuk oleh Nabi, kemudian ada yang diberikan ilham, maka metodologinya itu terus tersambung. Tapi itulah memang tidak diajarkan kepada semua orang, hanya ulama-ulama tertentu. Kayak Hasan Basri itu gurunya Ibnu Abbas, kalau kita lihat silsilahnya. Ya. Hasan Basri itu termasuk mursyid tarikat Alawiyah Imam Ali kan. Yazid Bustami itu tarikat Naqsabandi, terus nanti sampai ke Salman Al-Farisi, baru Abu Bakar. Ya. Kalau Hasan Basri itu kebanyakan Alawiyah. Ke Imam Ali, Ibnu Abbas, Imam Ali, orang-orang tertentu sih Pak sebenarnya. Ya. Beliau membujuk kita dalam buku ini. Hendaklah orang-orang para ulama percaya dengan ilmu ini, karena beliau langsung mengalaminya, membuktikannya tanpa ada kedustaan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita juga tidak mungkin berburuk sangka kepada ulama-ulama besar kita yang menghabiskan masanya untuk agama dan membesarkan agama. Tak mungkinlah mereka menulis buku gini untuk bohong-bohongi umat, ya kan? Enggak mungkin lah gitu kan. Karena beliau sudah mengalaminya, makanya disebut. Begitu. Baik Pak.